Ya, plasminogen diubah jadi plasmin. Plasminnya ini berfungsi sebagai gunting ya. Dia akan memotong cross-link fibrin ini menjadi FDP, fibrin degradation product. Ngerti? Oh. Nah, kalau kalian lihat di sini, yang warna biru ini itu semuanya yang dapat merangsang fibrinolisis, artinya merangsang hancuran bekuan darah. Ngerti? Gimana Bang tadi? Yang warna TPA-nya. biru, Valdo, Ji, Ya. ya, adalah itu faktor-faktor yang merangsang pembekuan fibrin. Merangsang penghancuran fibrin atau fibrinolisis. Ya. Jadi TPA, UPA ini semua yang merangsang penghancuran dari fibrin. Oke. Terus berikutnya, kalau yang warna merah dan warna ungu itu yang menghambat fibrinolisis. Jadi biar bekuan darahnya nggak hancur. Jelas? Iya, Dok. Oke. TPA itu tissue plasminogen aktivator, UPA itu urokinase plasminogen aktivator, ya. Berarti jadi saya ya, sekali lagi fibrinolisis itu adalah proses pemecahan bekuan fibrin, ya, di mana terjadi perubahan plasminogen menjadi plasmin, lalu plasminnya akan memotong cross-link fibrin menjadi FDP, fibrin degradation product. Jelas? Iya. Sip. Oke, kita lanjut lagi. Nah, FDP atau fibrin degradation product itu biasanya pemecahannya seperti ini. Jadi ketika fibrin itu dipecah, dia akan membentuk yang namanya fragmen X. Ya. Nanti fragmen X ini dipecah lagi jadi fragmen Y dan fragmen D. Fragmen Y-nya lagi nanti dipecah jadi fragmen E dan fragmen D. Ngerti? Jangan lupa ya. Jadi kalau ditanya fragmen-fragmen ini apa, ini adalah contoh-contoh dari FDP. Ngerti? Fibrin degradation product. Oke. Nah, terakhir saya mau menjelaskan fibrinolisis ada yang primer, ada yang sekunder. Ya. Untuk fibrinolisis primer, itu artinya ada pembentukan plasmin tanpa adanya pembentukan trombin. Jadi kalau kita lihat gambar ini, di sini kan ada trombin nih tadi. Trombin mengubah fibrinogen jadi fibrin, bener ya? Nanti fibrinnya diubah lagi jadi cross-link fibrin atau anyaman dengan faktor 13. Oke. Nah, si fibrinolisis primer itu ini semua nih. Artinya adanya aktivasi plasminogen menjadi plasmin tanpa pengaruh trombin. Oh. Oke. Tapi kalau fibrinolisis sekunder itu biasanya harus ada pembentukan trombin dulu. Jadi kalau kita rangkum, fibrinolisis primer itu yang mengontrolnya atau mengaktifasinya ada dua. Ada TPA sama UPA. Oke. Kalau fibrinolisis sekunder, ini biasanya dari aktivasi faktor-faktor pembekuan. Contohnya seperti ini. Jadi yang sebelah sini ini semuanya fibrinolisis primer, nih lihat nih. Ya, TPA dan urokinase. Kalau yang sebelah sini faktor 11A, 12A ini yang sekunder. Nanti di mana dua-duanya mau itu sekunder akan mengubah plasminogen jadi plasmin. Nanti plasminnya sebagai gunting akan memotong fibrin jadi FDP gitu. Oke? Pertanyaan? Tadi yang biru itu merangsang untuk apa, Dok? Yang mana? Yang biru, Dok. Itu Yang merangsang. biru. Ya. Yang panah warna biru ini semua yang merangsang fibrinolisis. Sedangkan yang panah-panah warna merah ini yang menghambat fibrinolisis. Jelas? Jadi fibrinolisis itu penghancuran benang-benang fibrin, ya, Dok? Betul sekali. Fibrinolisis itu penghancuran benang-benang fibrin atau bekuan fibrin. Itu menghambat untuk apa, Dok? Menghambat. Biar tidak terjadi penghancuran yang berlebihan, Ji. Jadi tubuh kita tahu
kapan harus berhenti gitu. Nah, yang mengontrol berhentinya ini gitu. Oh. Jelas ya? Oke. Iya, Dok. Iya, Dok. Jadi kalau kita rangkum ya, hari ini hemostasis yang kita pelajari itu ada 4 tahap. Yang pertama, ketika ada luka terjadi vasokonstriksi, betul ya? Oke, Iya, Dok. menyempit sehingga pedarahnya berkurang. Lalu yang kedua, hemostasis primer. Terdiri dari adesi, perubahan bentuk, pelepasan mediator, sampai terjadinya pembentukan sumbat platelet. Oke? Lalu hemostasis sekunder. Hemostasis sekunder itu adalah pelepasan faktor-faktor koagulasi, mulai dari jalur ekstrinsik, intrinsik, dan bersama, yang mengubah protrombin jadi trombin, nih ya, dan trombinnya itu mengubah fibrinogen jadi fibrin dan crosslink fibrin. Berarti Iya, Dok. yang terakhir, ketika sudah terjadi bekuan yang sempurna dan jaringannya sudah normal lagi, maka akan terbentuknya fibrinolisis, ya, penghancuran bekuan fibrin dan terbentuknya jaringan kembali. Jadi hemostasis sekunder apa, Dok? Hemostasis sekunder, Ji, itu adalah pembentukan faktor-faktor koagulasi yang mengubah protrombin jadi trombin, nanti trombinnya mengubah fibrinogen jadi fibrin. Oh, yang tadi ya, Dok, yang ada 13 faktor itu ya? Betul sekali. Oke? Iya, Dok. Berarti di hemostasis primer berarti nggak ada faktor ya, Dok? Nggak ada, betul. Pada hemostasis primer belum adanya faktor ya. Yang terakhir yang saya mau jabarkan yaitu ini sedikit ya, yaitu pemeriksaan untuk hemostasis ya. Oke. Jadi bagian terakhir dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu saya mau jelaskan ada beberapa jenis pemeriksaan hemostasis ya. Yang pertama jumlah trombosit ya. Kalau jumlah trombosit saya nggak banyak cerita lah, karena ini kita udah tahu. Yang penting tahu jumlah normalnya ya, sekitar 150.000 sampai 400 ribuan. Oke. Yang penting lagi berikutnya ada yang namanya di sini kayaknya nggak dicantumkan, yaitu ada yang namanya BT dan CT. Boleh ditulis ya, BT dan CT. Oke. Iya, Dok. PT dan CT. Nih, ya. Jadi BT itu ada yang namanya bleeding time. Oke. Dan CT clotting time. Pintar. Dan satu lagi itu CT clotting time ya. Untuk bleeding time itu tujuannya memeriksa vaskuler dan fungsi trombosit ya. Untuk clotting time juga memeriksa fungsi trombosit ya. Oke. Jadi bisa kita rangkum bahwa dua-duanya ini juga fungsi trombosit ya. Untuk BT dan CT ya, berarti dua-duanya ini, oke, dua-duanya ya, itu fungsinya adalah untuk memeriksa hemostasis primer. Ngerti? Ya, dua-duanya BT dan CT itu untuk memeriksa hemostasis primer. Jadi memeriksa adesi dan agregasi trombosit. Ngerti? Oke, Dok. Contoh, kalau pada pasien-pasien ITP, berarti kelainannya kan di trombosit. Pasti kelainan yang terganggunya ini, BT dan CT. Ngerti nggak? Gitu. Ya. Lanjut. Berikutnya, ada yang namanya PT. PT itu prothrombin time. Oke. Terus berikutnya ada APTT, Activated Partial Thromboplastin Time. Sama satu lagi itu thrombin time.
Untuk yang PT itu tujuannya memeriksa jalur koagulasi ekstrinsik, pintar. Oke. Untuk yang APTT berarti lawannya yaitu jalur intrinsik. Iya. Intrinsik. Ya. Dok, yang penting jalur koagulasi itu termasuk hemostasis bukan, Dok? Sebenarnya iya kan, tapi dia hemostasis sekunder ya, jangan lupa ya. Oke. Oh, sekunder ya, Dok, yang intrinsik Ya. ekstrinsik. Betul. Gitu. Ini jangan lupa. Oke. Nah, thrombin time jalur bersama. Gitu. Ya, prothrombin time jalur koagulasi ekstrinsik, APTT intrinsik, TT untuk jalur bersama. Ya. Oke. Oh ya, saya tambahkan sedikit. Kadang-kadang biasanya yang BT dan CT itu terutama BT ya, itu kita bilangnya untuk pemeriksaan screening. Oke, jadi ini pemeriksaan awal untuk kelainan hemostasis. Yang tadi BT ya, bleeding time ya, ngerti? Oke, sip. Ada pertanyaan nggak untuk pemeriksaan pada hemostasis? Nggak ada. Jelas ya? Oke, sip. Nggak ada, Dok. Mantap. Oke, sebentar ya. Nah, kadang-kadang, oh ya, PT, prothrombin time ya, kita sebut juga nama lainnya INR ya. Oke, International Normalized Ratio, jangan lupa INR. Di mana INR ini biasanya penting untuk kita periksa pada pasien-pasien yang diberikan antikoagulan. Pasien-pasien yang diberikan antikoagulan. Oke. Ya. Ya, Dok. Ada pertanyaan? Kalau ada. Cukup jelas ya? Ada, Dok. Oke, sip. Paling terakhir ini ada rampelit ya. Kalau rampelit tahu ya, tujuannya untuk memeriksa adanya peteki ya. Bintik, iya, peteki atau iya. Betul ya. Oh, ya. Yang benar itu ya, Dok ya. Yes. Jadi rampelit ini tujuannya adalah untuk menilai adanya kerusakan pada dinding kapiler. Atau kita bilangnya fragilitas kapiler. Ya, jangan lupa rampelit. Oke? Iya, Dok. Sip. Oke, paling hari ini itu dulu. Ya, nanti kalau mau belajar yang kedua mungkin kita malam aja ya. Nanti cocokin jam kalian aja. Ya, Dok, malam aja. Gimana, Ji? Ya, malam aja, Dok. Malam aja. Jadi sekarang bisa istirahat dulu ya. Nanti malam sekalian kalau mau kita belajar ITP. Ya. Baik, Dok. Sekalian. Oke, jangan takut nanti ini recordingnya akan di-post di YouTube beserta recording-recording yang tadi ya, buat kalian belajar lagi. Beserta filenya ya, nanti akan saya kirimkan langsung lewat email. Baik, Dok.